kesempatan kerja sebenarnya sudah cukup, gitu kan? Tinggal lagi sekali lagi bagaimana kita memaksimalkan potensi ini, sehingga betul-betul nanti selain siswa-siswinya makin hebat, sekolahnya juga dapat tambahan masukan untuk membangun sekolahnya sendiri. Oh, kalau dari saya dengar jawaban dari Bapak, mungkin mewakili seluruh siswa nih, saya seneng banget dengar jawaban dari Bapak karena kayak, wah ternyata Bapak seneng nih datang sekolah kami. Terima kasih banyak ya Bapak. Nanti saya izin ya Bapak Ibu menanya beberapa pertanyaan mengenai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pertanyaan pertama dari saya nih Pak untuk Bapak. Menurut Bapak, kenapa sih 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu penting nih buat anak zaman sekarang, apalagi buat anak-anak SMK nih Pak Khairan? Iya, kenapa penting? Karena memang anak-anak itu harus dididik. Kita ini harus dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau tidak dibiasakan, nanti kita tidak akan menjadi orang masa kita ini. Makanya harus dipaksa untuk menjadi baik. Dan Nggak mau ya kan Pak? karena kita adik-adikku semua, anakku semua ada di usia pelajar, ya memang harus betul-betul dididik untuk itu. Dan itu sangat penting. Jadi ini tidak boleh hanya sekedar menjadi slogan, tapi ini betul-betul menjadi kebiasaan yang kita implementasikan dalam kehidupan keseharian. Dan itu harus dipaksa. Karena kalau tidak dipaksa, hanya jadi lip service saja. Bisa ya Tidak kan bisa Pak? dilaksanakan. Nah Pak, yang kayak Bapak lihat tadi nih, SMK Negeri 7 lagi gencar banget nih Pak menerapin 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Gimana sih pandangan Bapak atau pandangan Dinas Pendidikan pada SMK Negeri 7 Pekanbaru yang lagi menumbuhkan kebiasaan positif di kalangan siswa? Iya, kami sangat apresiasi, ya, apresiasi untuk itu. Makanya kami juga mungkin berharap dari pihak sekolah, ya, ini juga harus dikontrol. Ya misalnya bangun pagi, ya kan, kemudian dia setelah bangun pagi beribadah, ya, kemudian dia mungkin olahraga, makan yang bergizi. Nah ini kan di luar sekolah. Iya. Nah bagaimana memantaunya gitu? Ya kan, ini harus ada juga strategi sekolah untuk memantau itu. Ya, bagaimana mungkin bisa kerjasama dengan orang tua atau menggunakan teknologi gitu ya untuk memastikan bahwa ini benar-benar dilaksanakan. Karena yakinlah sama saya, anak-anak yang terbiasa bangun lebih pagi ya dibandingkan dengan anak-anak yang bangunnya sering siang, insya Allah yang akan berhasil itu anak-anak yang bangunnya lebih pagi. Buktikan itu di lapangan. Ya, Itu jadi saya lebih bilang. produktif ya Lebih Pak? produktif dan dia lebih apa namanya lebih ya dari start saja dia udah lebih duluan gitu ya. Lebih duluan, Nah, ya. sehingga dalam kehidupan sehari-hari biasanya anak-anak yang bangun lebih pagi, dia juga beribadah, insya Allah dia akan jauh lebih berhasil daripada anak-anak yang tidak seperti itu. Nah ini oleh karena itu harus juga sekolah punya strategi untuk memastikan ini. Ini kan di luar sekolah. Iya, biar Ya. itu tetap Biar berjalan. kita bisa memastikan bahwa betul-betul anak-anak ini melaksanakan itu. Oke Pak. Oke? Oke. Tadi setelah Bapak ngelilingi lihat-lihat sekolah kami, ada nggak sih Pak hal yang menarik atau contoh keren nih yang Bapak lihat di SMK Negeri 7 Pekanbaru yang mungkin bisa jadi inspirasi buat sekolah lainnya gitu Pak? Ya, ya saya contohnya salah satunya ya inilah misalnya ya, ada podcast, kemudian tadi juga ada animasi, ya ada seni lukis ya, seni lukis itu kan sekarang lagi sedang in gitu lah istilahnya, sedang banyak diminati, Naik lah, ya. sedang diminati oleh masyarakat. Nah, ini kan harus betul-betul dimaksimalkan dan ini kan akan menjadi hard skillnya anak-anak itu siswa-siswa sini yang nanti kalau dia sudah betul-betul punya kompetensi tentang itu dia siap pakai, ya kan, orang butuh gitu. Ya maksudnya tadi bengkel, nah itu kan sesuatu yang hari ini masyarakat sangat butuh tenaga peneliti Indonesia. Lagi di zaman modern sekarang Apalagi kan zaman Pak. sekarang ini, ya makanya saya bisa sampaikan potensi yang luar biasa ini harus bisa kita maksimalkan lagi supaya selain itu bisa memberikan kompetensi yang lebih baik kepada anak didik, insya Allah itu juga akan memberikan pemasukan anggaran untuk sekolah ini karena ini udah ada PUD nih, Ada peluang lah itu. sudah ada PUD yang bisa penambahan bagi sekolah dan itu untuk sekolah. Saya kita berpikir ini mungkin perlu promosi yang lebih gencar. Nah, misalnya seperti disampaikan tadi, kalau memang di sini sudah ada tenaga fotografer yang hebat, kita bisa aja menerima misalnya foto wedding gitu kan, atau anak-anak yang mau wisuda, undang dia ke sini dari
dikit, dapat masalah dikit, menyerah, down, nggak boleh begitu. Ya, kita harus belajar dari berbagai persoalan-persoalan yang ada. Begitu tekanan kuat segala macam itu kita hadapi dengan biasa saja, dengan semangat dan optimisme yang tidak pernah buntu. Nah teman-teman, itu nih saran dari Bapak Dinas kita, mungkin itu bisa jadi peluang, bisa merubah mindset teman-teman semua nih dari Bapak kan gitu. Nah dari tadi saya nanya ke Bapak terus nih, kali ini saya mau nanya untuk Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu bisa kasih satu pesan nih buat siswa-siswi SMK Negeri 7 Pekanbaru biar makin hebat dan makin berkarakter, pesan apa yang paling ingin disampaikan? Mungkin mulai dari Bapak, nanti baru ke Ibu. Saya nitip pesan semua siswa-siswi dimanapun kita harus punya yang namanya fighting spirit. Jadi daya juang yang luar biasa ya. Keinginan untuk terus menjadi baik. Jadi kita harus punya keinginan fighting spirit yang luar biasa. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Agar apa? Ya agar kita berhasil. Jadi sekolah yang hebat, sekolah yang punya fasilitas yang lengkap itu bagus. Tapi kalau kita kemalasan enggak akan ada juga pengaruhnya. Tapi walaupun kita sekolah di tempat yang biasa, fasilitasnya mungkin terbatas. Tapi kalau di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, punya keinginan yang kuat untuk terus menjadi yang terbaik, ya, berusaha terus untuk menjadi yang terbaik, itu yang saya sebut dengan fighting spirit itu. Insya Allah kita akan menjadi orang yang hebat. Ya. Silakan Ibu. Terima kasih. Pesan Ibu tidak banyak, hanya menyampaikan kepada anak Ibu, bangun pagi, sholat subuh, karena di pagi itu rezeki Allah tersebar, ambillah, jangan duluan orang lain mengambil, jadilah manusia unggul, terlatih dan terampil, dan ingat adab di atas ilmu. Semangat, tetap belajar dengan penuh semangat. Terima kasih Bapak Ibu atas pesannya. Terakhir nih buat Bapak, kalau boleh jujur, apa harapan terbesar Bapak terhadap generasi muda Riau nih, terutama khususnya anak-anak SMK dalam membawa semangat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ke dunia kerja dan ke dunia kehidupan nyatanya nanti. Harapan saya terhadap anak Riau, kita sebagai orang Riau kita harus bangga, ya, karena kita Riau ini tidak kurang memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap negara dan bangsa. Ya, bahasa Indonesia dari bahasa Melayu, betul nggak? Dari bahasa kita, bahasa Melayu, loh, ya kan? Pantun, syair dari kita, dan itu sudah diakui oleh UNESCO sebagai kekayaan warisan budaya tak benda dunia. Dan kita dulu, ya, itu kita belum bicara tentang sumber daya alam. Ya, sumber daya alam kita ini luar biasa, melimpah, dan selama ini itulah menjadi devisa terbesar negara Republik Indonesia. Jadi oleh karena itu, sebagai orang Riau, kita harus berbangga bahwa Riau sudah memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap negara ini. Jadi kita tidak perlu merasa rendah diri. Kita harus punya rasa percaya diri yang kuat, yang tinggi, bahwa anak Riau juga bisa hebat. Anak Riau juga bisa menjadi pemimpin. Anak Riau juga bisa menjadi teladan bagi yang lain. Ini pertanyaan opsional sih dari Bapak saya, Pak. Saya penasaran nih, sebelum Bapak jadi kepala desa, berarti Bapak sudah melalui apa nih, kayak Bapak berhasil banget. Apa nih kira-kira pesan buat atau saran buat anak muda sekarang biar bisa berhasil kayak Bapak? Ya mungkin kalau soal si keberhasilan saya merasa masih biasa saja. Jauh dari Biasa bagi Bapak, enggak biasa bagi saya. tapi seperti yang teman-teman tadi ya di teman aku, saya sangat yakin dengan yang saya sampaikan tadi, menjaga warga. Ya, kalau kita bersungguh-sungguh apapun yang kita lakukan, kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita ingin. Kemudian jangan pernah, ya kan dalam Al-Quran Allah menyampaikan, nah, jangan kamu tidak boleh berputus asa. Wala tai asumi rohil. Ya, kita tidak boleh berputus asa dari apa. Jadi walaupun kita misalnya cobaan itu pasti akan datang, ya, siapapun kita, ya kan? Tapi setiap kali cobaan datang, bukan itu membuat kita harus untung. Kita tetap yakin bahwa Allah SWT itu sangat cinta kepada kita. Jadi setiap kali cobaan datang, kita harus tetap punya semangat yang